membentuk sebuah sistem hukum yang cukup kompleks. Pada zaman ini sudah terdapat aturan yang mengatur tentang kasta, suku bangsa, dan adat istiadat. Selain itu, mereka juga memiliki sistem pemilihan utusan, raja atau duta, dan hukum perang yang mengatur hak dan kewajiban raja, perjanjian-perjanjian, serta perilaku dalam perang. Pada zaman ini juga mereka membedakan antara kombat dan non-kombat, atau yang mengikuti perang dan tidak mengikuti perang, serta memiliki ketentuan tentang tawanan perang dan tata cara perang. Etika raja dalam berhubungan dengan kerajaan lain juga diatur dalam Dasa Dharma. Meskipun hukum pada zaman India kuno itu masih skala kecil dan sederhana, namun telah menunjukkan adanya ketentuan yang mengatur hubungan antar kerajaan. Hal ini menandakan bahwa konsep hukum internasional sudah dikenal sejak dulu kala. B. Bangsa Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, hukum internasional lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Taurat, dalam kurung kitab suci Yahudi. Hukum internasional dalam konteks Yahudi seringkali berkaitan dengan hubungan antar bangsa seperti dalam kitab-kitab perjanjian lama yang menekankan kewajiban moral dan agama dalam berinteraksi dengan bangsa lain, misalnya prinsip keadilan dan perdamaian, serta perlindungan terhadap orang asing dan orang lemah adalah bagian dari ajaran mereka yang bisa dihubungkan dengan konsep-konsep hukum internasional. C. Romawi. Hukum Romawi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum internasional melalui konsep jus gentium dalam kurung hukum bangsa-bangsa. Jus gentium adalah prinsip hukum yang berlaku antara berbagai bangsa dan di luar sistem hukum negara tertentu. Hukum Romawi ini teratur antar bangsa serta kewajiban untuk menghormati perjanjian internasional, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan sistem hukum internasional modern. Jus gentium menjadi dasar bagi perkembangan prinsip-prinsip hukum internasional seperti kedaulatan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu. D. Masa Yunani kuno. Meskipun dalam masa Yunani kuno belum ada sistem hukum internasional formal, bangsa Yunani mengembangkan praktik arbitrase untuk penyelesaian sengketa dan hubungan diplomatik antar negara kota, atau yang disebut polis. Selain itu, konsep hukum alam yang dirumuskan oleh filsuf Stoa pada abad ketiga sebelum Masehi menyatakan adanya aturan universal yang mengatur hubungan antar bangsa. Selanjutnya, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, hukum internasional belum terstruktur seperti saat ini, namun berbagai praktek dan konsep mulai berkembang seiring dengan dinamika politika dan sosial. Gereja Katolik memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan antar negara melalui hukum kanon yang mengatur aspek-aspek agamaan dan moralitas. Selain itu, hukum maritim mengalami kemajuan dengan munculnya hukum laut Rhodian yang mengatur perdagangan dan pelayaran di Laut Tengah. Periode ini juga ditandai oleh dominasi gereja dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum yang sering disebut sebagai The Dark Ages karena penekankan pada doktrin keagamaan dibandingkan dengan rasionalitas ilmiah. Hukum internasional masa modern. Hukum internasional modern berkembang dari hukum internasional klasik dengan perubahan dalam subjek, sumber, dan prinsipnya. Pertama, karakteristik utama. Kedaulatan negara. Negara sebagai aktor utama dengan hak menentukan kebijakan sendiri. Kedua, positivisme hukum. Hukum internasional berbasis perjanjian dan kebiasaan. Yang ketiga, organisasi internasional. PBB dan organisasi lain berperan dalam pembentukan hukum. Yang keempat, perlindungan HAM. Norma hukum internasional mencakup hak asasi manusia. Yang kelima, hukum internasional universal. Upaya menciptakan norma yang berlaku global. Berikutnya, sumber hukum. Yang pertama, perjanjian internasional atau sumber utama. Yang kedua, kebiasaan internasional atau praktik negara yang diterima. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran sarjana. Kemudian perjanjian Westphalia 1648 mengakhiri perang 30 tahun dan menjadi dasar hukum internasional modern.
Yang pertama, kedaulatan dan kesetaraan negara. Negara bebas dari campur tangan negara asing. Yang kedua, sistem negara bangsa. Negara menjadi unit politik utama. Yang ketiga, diplomasi multilateral. Contoh awal negosiasi internasional. Yang keempat, sekularisasi politik. Negara makin independen dari otoritas agama. Berikut dampak jangka panjang. Dasar hukum internasional modern berbasis kedaulatan negara. Yang kedua, sistem hubungan internasional berbasis negara masih bertahan. Yang ketiga, model bagi perjanjian internasional di masa depan. Perjanjian Westphalia 1648 adalah tonggak penting yang membentuk hukum dan sistem internasional modern. B. Abad ke-18. Pada abad ke-18, hukum internasional mulai berkembang secara lebih sistematis seiring dengan munculnya teori-teori baru mengenai hubungan antar negara. Konsep kedaulatan negara yang diperkenalkan oleh Hugo Grotius pada abad ke-18 semakin diperkuat, dan prinsip kedaulatan Westphalia yang lahir dari perjanjian Westphalen 1648 tetapi menjadi dasar utama dalam hubungan internasional. Negara-negara ini dianggap memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya tanpa interferensi dari pihak lain. Memasuki abad ke-20, hukum internasional mengalami perubahan besar akibat dua perang dunia dari berbagai peristiwa global lainnya. Setelah Perang Dunia Pertama, didirikan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 sebagai upaya pertama untuk menciptakan sistem keamanan kolektif dan mencegah perang di masa depan. Namun organisasi ini gagal mencegah Perang Dunia Kedua, sehingga pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk dengan tujuan menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan hukum internasional lebih lanjut. Secara keseluruhan, abad ke-18 menandai awal pembentukan sistem hukum internasional yang lebih berbasis kepada kedaulatan negara. Sedangkan abad ke-20 membawa perluasan besar dalam cakupan hukum internasional dengan menekankan kerjasama global, hak asasi manusia, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat. Dinamika dan tantangan hukum internasional. Yang pertama, dinamika hukum internasional. Di dinamika hukum internasional terdapat ada 4 bagian. Yang pertama, perkembangan sumber hukum, dampak globalisasi, peran organisasi internasional, dan perubahan sosial dan teknologi. Kita membahas mulai perkembangan sumber hukum. Yang perkembangan sumber hukum, yang pertama ada traktat, kebiasaan internasional, keputusan pengadilan, dan prinsip umum hukum. Yang kedua ada dampak globalisasi, yang dimana terdapat regulasi perdagangan, hak asasi manusia, dan hubungan antar negara semakin kompleks. Yang ketiga, peran organisasi internasional. Bisa kita lihat di sini ada PBB, ICJ, WTO, dan ICC berperan dalam menjaga stabilitas hukum global. Yang terakhir adalah perubahan sosial dan teknologi. Tantangan baru dalam keamanan siber, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Yang B, tantangan hukum internasional. Di tantangan hukum internasional, yang pertama adalah kedaulatan negara versus dengan hukum internasional. Yang dimana banyak negara mengutamakan kepentingan nasional di atas hukum internasional. Yang kedua, kurangnya penegakan hukum, yang dimana tidak ada otoritas global yang memiliki kekuatan memaksa. Yang ketiga, konflik dan ketidakstabilan global. Perang dan ketegangan politik sering menghambat implementasi hukum internasional. Yang keempat, kesenjangan implementasi. Tidak semua negara mampu menerapkan hukum internasional secara efektif. Yang terakhir, tantangan regulasi teknologi. Ancaman siber dan AI masih belum diatur dengan baik dalam hukum internasional. Kesimpulannya, hukum internasional telah berkembang sejak zaman klasik hingga era modern dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Perjanjian Westphalia menjadi tonggak penting dalam membangun sistem negara bangsa. Sementara abad ke-20 membawa perluasan cakupan hukum internasional melalui perlindungan hak asasi manusia, hukum kemanusiaan, dan penguatan organisasi internasional. Namun, hukum internasional masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan implementasinya, terutama karena kedaulatan negara yang sering bertentangan dengan norma internasional. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan kerjasama antar negara, komitmen terhadap supremasi hukum, serta adaptasi terhadap tantangan global seperti teknologi dan konflik internasional.